Renungan Hari Jumat 20 Agustus 2021. Pesta peringatan Santo Bernardus. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bacaan pertama diambil dari kitab Rut, bab 1, ayat 1, ayat 3 sampai 6, ayat 14b sampai 16, ayat 22, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Saudara-saudariku terkasih, kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku. Layakkan aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, aku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tak akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sang penyair lagu ini mengungkapkan kasih yang sempurna. Karena kasih itu berasal dari Allah atau bersumber dari Allah, bukan karena perbuatan manusia, tetapi sungguh-sungguh murni kebaikan kemurahan hati Allah. Allah sungguh-sungguh peduli dengan manusia dan menghendaki agar manusia bahagia. Pertanyaan, apakah sikap seperti inikah yang dituntut oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan kepada kita semua sebagai perwujudan dari kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia? Saya yakin bahwa itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan pertanyaan, hukum mana yang paling utama dan pertama dalam hukum Taurat, Yesus memberikan jawaban ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, kasih yang dituntut oleh Yesus kepada kita adalah kasih yang sempurna, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang total. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi artinya memberikan, mempersembahkan, mengorbankan diri seutuhnya kepada Allah dengan sikap kasih yang setia, menghormati dan menghargai Allah, percaya dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, taat dan mengabdi kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan selalu rindu untuk bertemu dan bersekutu dengan Dia. Contohnya adalah pengorbanan Yesus disalib sebagai bukti cinta dan ketaatannya kepada Allah, atau pengorbanan seorang imam untuk mempersembahkan diri sampai mati demi pelayanan terhadap Allah dan sesama, atau pengorbanan seorang ayah ibu yang mempersembahkan janji setia dalam sakramen perkawinan hingga akhir hidup mereka. Sedangkan yang dimaksudkan Yesus dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah memperlakukan sesama secara baik dan benar, siap untuk mendoakan dan mengampuni sesama, menerima orang lain apa adanya, menghargai dan menghormati pemberian orang lain, berlaku adil, jujur terhadap semua orang, dan masih banyak perbuatan baik yang lainnya. Dua hukum ini harus sungguh-sungguh dipraktikkan dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga maupun
dengan orang lain atau sesama. Saudara-saudariku terkasih, bicara soal kasih yang sempurna terhadap Allah dan sesama tidak gampang dan mudah. Butuh kesetiaan, ketaatan, dan sikap mau berkorban yang sungguh. Dalam 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan keutamaan-keutamaan Kristiani lainnya, kita diajak dan dituntut untuk hidup dalam suasana kasih terhadap Allah dan sesama manusia. Kita bukan manusia yang sempurna, tetapi kita harus yakin bahwa Allah memakai diri kita untuk mempraktekkan kasih-Nya yang sempurna kepada sesama dan dunia. Selamat mencoba. Tuhan memberkatimu.